Sejak dilantik pada Oktober 2024, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku telah mencium aroma tidak sedap di kementerian yang dipimpinnya. Hal itu bukan tanpa alasan. Kementerian PU selama ini mengelola anggaran infrastruktur bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun. Kekhawatiran tersebut diperkuat dengan tingginya rasio Incremental Capital Output Ratio atau ICOR Indonesia yang berada di atas angka 6. Kondisi ini dinilai mencerminkan tingginya biaya pembangunan infrastruktur yang berpotensi dipengaruhi praktik korupsi maupun penyelewengan anggaran. Dan benar, pada Januari 2025 Menteri Dodi menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan indikasi kerugian negara sebesar 3 triliun rupiah di lingkungan Kementerian PU. 7 bulan kemudian BPK kembali menyampaikan temuan indikasi kerugian negara sebesar 1 triliun rupiah. Tidak lama setelah temuan tersebut mencuat, dua Direktur Jenderal Kementerian PU yakni Dwi Purwantoro dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Dewi Komistriana dari Direktorat Jenderal Cipta Karya menyatakan mundur dari jabatannya. Pengamat kebijakan publik Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai masih ada jaringan pemain infrastruktur yang menguasai proyek-proyek di Kementerian PU. Trubus bahkan tidak segan menyebut mereka sebagai mafia infrastruktur karena sangat bernafsu mendongkel Menteri Dodi. Dan cara yang paling mudah adalah membunuh karakter menteri asal Mojokerto, Jawa Timur itu lewat media sosial. Trubus juga menyebut jaringan tersebut diduga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat, kontraktor, konsultan, broker proyek, hingga kekuatan politik yang masuk sejak tahap perencanaan proyek. Pandangan Trubus terkait mafia infrastruktur di Kementerian PU boleh jadi benar adanya. Cukup banyak proyek infrastruktur yang berkasus di Kementerian PU, menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lembaga itu. Termasuk Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, yang berkali-kali namanya disebut dalam kasus korupsi pembangunan 2.100 unit rumah eks-pejuang Timor Timur. Kasusnya digarap Kejati NTT. Dan juga dugaan korupsi pembangunan serta renovasi pendopo di lingkungan Kementerian PU yang masih ditangani aparat penegak hukum. Sementara pada April 2024 lalu, ruang Wamen Diana yang dikenal dekat dengan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono itu digeledah Kejati DKI. Namun belum jelas titik terangnya hingga saat ini. Pertanyaannya, mampukah upaya bersih-bersih di Kementerian PU benar-benar memutus mata rantai mafia infrastruktur atau justru menghadapi perlawanan yang semakin besar?